Halo pecandu film, balik lagi nih sama Maulana di channel Dom Saji. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Equalizer, film yang ditokoh utamai oleh Denzel Washington yang berperan sebagai Robert Bob. Sebelum itu, saya mengingatkan bahwa konten ini adalah konten full spoiler. Untuk kalian yang belum menonton filmnya secara utuh, alangkah baiknya kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Oke, tak perlu berlama-lama, tanpa perlu itu lagi. Sebelum kita mulai, mari kita putar intronya. Film diawali dengan diperlihatkan pria tua yang tinggal sendiri di apartemennya. Ia juga bekerja di suatu toko yang menjual perkakas dan bahan bangunan. Diketahui pria tersebut bernama Robert. Hari-hari Robert selalu dilalui dengan kebiasaan yang sama. Pagi bekerja, malam ia membaca buku di suatu warung dekat apartemennya. Setiap ia ke warung, ia selalu membawa teh sendiri dan hanya meminta air panas. Saat di warung itu, ia bertemu wanita yang berprofesi sebagai wanita penghibur. Wanita tersebut menanyakan buku apa yang sedang dibaca oleh Robert. Dan Robert mengatakan sedang membaca buku nelayan. Namun, saat tengah mengobrol, tiba-tiba wanita itu mendapatkan pesan dari pelanggannya. Esoknya, Robert kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Malamnya, ia ke warung dekat tempat tinggalnya. Dan si wanita kemarin juga datang kembali dan mereka berdua kembali mengobrol. Namun beberapa saat kemudian terlihat mobil limosin yang berisikan pria gendut dan ajudannya yang menunggu wanita tersebut di luar. Dan juga panggilan telepon dari Slavi yang merupakan mucikari wanita tersebut. Wanita tersebut sempat menolak, namun Slavi mengancamnya. Dan ia pun terpaksa melayani dan ikut pria itu. Esoknya, Robert melatih pria gendut yang bernama Rapli yang ingin melamar pekerjaan sebagai satpam di tempat kerja. Malamnya, Robert datang ke warung biasanya dan melihat si wanita dengan keadaan yang menyedihkan. Robert menghampirinya dan memberikan makanan. Wanita tersebut menghampiri Robert dan memperkenalkan namanya yaitu Alina. Mereka berdua berbincang panjang dan juga perihal hidupnya. Saat tengah mengobrol, Slavi kembali menelponnya. Namun Alina mengabaikan telepon tersebut. Saat Alina ingin pulang, Robert mengantarkannya dengan jalan kaki sambil mengobrol di jalan. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba Slavi datang dan langsung menampar Alina. Dan Slavi memberikan kartu nama hiburan malamnya kepada Robert. Esoknya setelah pulang kerja seperti biasa, Robert pergi ke warung untuk ngeteh. Namun si Alina tidak datang ke warung itu, semenjak dijemput paksa oleh Slavi. Hari berikutnya Robert mendapat kabar dari pelayan warung itu bahwa Alina masuk UGD karena dipukuli. Robert pun pergi ke rumah sakit dan melihat Alina sudah terbaring di atas ranjang dengan keadaan yang menyedihkan. Robert menunggu di kursi rumah sakit. Teman Alina pun datang hendak mengambil minum. Karena syok, ia melamun sampai airnya tumpah. Dan Robert menolongnya. Robert menanyakan bagaimana kondisi Alina. Namun wanita tersebut ketakutan. Dan Robert segera menjelaskan bahwa ia hanya teman Alina di warung Mas Jack. Dan teman Alina menceritakan semuanya kepada Robert tentang kebusukan bisnis wanita Slavi. Esoknya, Robert menyendiri dan nampaknya mempertimbangkan sesuatu. Malamnya di suatu bar dan juga sebagai tempat bisnis Slavi, saat sedang mengurus uang, tiba-tiba Robert datang ke tempat itu. Kedatangan Robert dengan maksud ingin menukar Alina supaya Alina bisa memiliki kebebasan. Namun, Slavi dan anak buahnya menolak penawaran itu dan meledeknya. Karena hinaan tersebut, Robert pun pergi. Namun saat di depan pintu, ia melakukan ritual dengan membuka tutup pintu selama 4 kali. Dan tiba-tiba
Di sini kita dibuat tercengang dengan aksi Pak Robert yang ternyata mempunyai skill membunuh di atas rata-rata. Siapakah sebenarnya Pak Robert ini? Robert pun berhasil meratakan skuad Slavi hanya dengan waktu 28 detik. Namun Robert tetap menyesal karena melebihi waktu yang ia tentukan, yaitu 16 detik. Robert pun sempat menasihati si Slavi yang sudah sekarat. Sampainya di rumah, ia membersihkan tubuhnya. Esoknya, seperti biasa, Robert kembali bekerja. Dan scene berpindah ke malam. Orang suruhan Pushkin, yaitu bos dari Slavi, tiba di bandara dan langsung pergi ke TKP menyelidiki pembunuhan Slavi. Saat bekerja, Robert mencari Rapli, yaitu teman dekat di tempat kerja. Dengar ia mengundurkan diri dari kerjaannya, Robert merasa aneh dan memutuskan mengunjungi toko Ibu Rapli. Dan benar saja, tokonya habis terbakar. Namun Robert melihat hal yang janggal dari kebakaran itu. Teddy dan Frank, si polisi korup, mengunjungi markas kelompok Irlandia. Frank sudah memperingatkan Teddy untuk tidak mengacau. Namun karena orang Irlandia menantang Teddy, ia pun menghajarnya. Frank menanyakan apa maksudnya. Dengan santai Teddy berkata itu sebuah pesan bahwa dia di sini. Keesokannya di warung Ibu Rapli terdapat 2 orang polisi korup yang meminta jatah atau memerah sejumlah uang. Saat pergi tiba-tiba muncullah Robert yang menyoroti mereka dengan senter. Namun mereka tidak menggubrisnya. Saat masuk ke mobil terdengar dering telepon dari salah satu polisi korup itu, yang rupanya penelponnya yaitu Robert. Mereka langsung menghampiri Robert dan Robert memperlihatkan rekaman kejahatan mereka. Saat hendak mengajar Robert, dengan mudah Robert menghajarnya dan memperingatkan mereka. Scene memperlihatkan teman Alina yang diinterogasi oleh Teddy. Wanita itu dipaksa untuk buka mulut dan terpaksa memberi informasi tentang Robert ke Teddy. Setelah informasi cukup, Teddy pun membunuh wanita itu. Investigasi berlanjut. Mereka telah menemukan foto Robert dari CCTV. Keesokannya saat Robert bekerja, ia menghampiri rekannya Jenny yang tengah dirampok. Namun Robert mengawasi situasi terlebih dahulu. Ia melihat ibu dengan anak-anaknya yang baru masuk ke toko dan memutuskan untuk memberikan semua uang dan cincin Jenny ke perampok itu. Saat perampok kabur, Robert menghafali ciri-ciri perampok itu. Saat selesai memberi keterangan pada polisi, Robert bergegas mengambil palu. Dan keesokannya saat toko buka, Jenny kaget melihat cincinnya telah kembali di mesin kasir. Dan terlihat Robert mengembalikan palunya. Dan sudah kita ketahui, pasti Robert telah membunuh perampok itu. Saat duduk santai, Robert mendengar step kaki dan ia langsung pergi ke pintu dan membuka pintu secara bersamaan saat Teddy telah sampai di depan pintu. Di sini Teddy menanyakan kejadian pembunuhan di bar kemarin. Robert menjawab, ia datang ke bar itu untuk bertemu temannya. Dan Teddy juga menunjukkan foto wanita yang telah dibunuh Teddy. Namun Robert berkata tidak mengenalinya. Saat Teddy pergi, Robert menanyakan kartu nama kepolisian. Namun Teddy tidak bisa memberikan dan langsung pergi. Esoknya, Teddy bersama anak buahnya terus mencari informasi tentang Robert. Setelah mendapat informasi dan keterangan bahwa Robert memiliki biodata bersih. Namun, Teddy tidak mudah percaya dan mengatakan itu semua telah dipalsukan. Dan berencana menangkap Robert malam ini di rumahnya. Berpindah ke Robert yang sedang merakit kamera tersembunyi. Malamnya, seperti biasa, Robert pergi ke warung. Namun ia memiliki insting yang sangat kuat saat ada seorang pekerja kabel listrik masuk. Lantas Robert langsung menanyakan kepada pria itu, "Kita perlu menunggu siapa lagi?" Karena merasa sudah ketahuan, pria itu langsung menodongkan senjata ke Robert. Dan di luar juga ada grup Teddy yang mengawasi, namun terhalang oleh truk yang berhenti. Saat pria itu mendekat ke Robert dan dengan mudah Robert melumpuhkan pria itu.
Saat Robert keluar, ia memfoto Teddy dan langsung dikejar Teddy dan geng. Saat di rumah, Robert segera mengobati lukanya. Ternyata ia tertembak oleh pria di warung tadi. Namun, Teddy juga sudah sampai di rumah Robert. Saat di depan kamar mandi, mereka langsung mendobrak dan tidak menemukan Robert sama sekali. Dan ya, Robert sudah satu langkah dari mereka. Ternyata Robert sembunyi di rumah yang berseberangan dari apartemennya dan juga mengawasi mereka dari kamera yang sudah dirakitnya. Esoknya Robert mengunjungi teman lamanya yaitu agen CIA. Dan kita juga dibuat terkejut bahwasannya Robert adalah mantan agen khusus dari CIA yang sangat mahir membunuh. Bisa dibilang mesin pembunuh dari CIA. Robert menunjukkan foto Teddy kepada temannya. Dan esoknya datang orang dari CIA yang mengantarkan biodata Teddy, yang merupakan mantan pemimpin polisi rahasia dari Rusia. Ia sekarang menjadi mesin pembunuh dari Paskin. Dan Teddy merupakan orang yang pintar dan cerdas. Setelah itu ia berpamitan pada rekannya. Keesokannya Robert mulai menjalankan rencananya dengan menjebak Frank, si polisi korup, dan menyuruhnya untuk menunjukkan di mana lokasi disembunyikannya uang Puskin. Sesampainya di lokasi tempat uang Puskin disimpan, Robert segera menyuruh Frank mengantarkan ke tempat uangnya yang dijaga oleh anak buah Puskin, yaitu Antri. Dengan cepat Robert berhasil merumpuhkan dan menyekap mereka. Robert pun segera membagikan uang kepada semua pekerja dan menyuruh Frank untuk menelpon polisi dan meminta flash disk yang berisi dokumen suap kepada polisi korup dan pemerintahan korup. Lokasi usaha Paskin yang ada di Amerika. Setelah Frank memberikan kuncinya, Robert langsung meninggalkan Frank dan memberi petunjuk kepada polisi di mana uangnya disimpan. Robert segera mengambil flash disk itu. Malamnya, Teddy bertemu orang yang mungkin bisa mengatasi Robert. Namun saat orang itu ke kamar mandi, datanglah Robert yang membawa kacamata orang tadi yang sudah dipenuhi darah. Dan di sini Robert memberi sebuah tawaran kepada Teddy, sama persis seperti ia dulu memberi tawaran kepada Slavi. Namun di sini Teddy menolak tawaran itu. Kemudian Robert memeriksa data isi flash disk itu dan menemukan semua data yang korup dan lokasi aset terbesar Puskin di Amerika. Ia pun langsung pergi ke tempat itu. Dan ya, Robert meledakkan tempat itu yang membuat Paskin marah dan menyuruh Teddy membereskan Robert segera. Teddy langsung membentuk pasukan dan langsung pergi ke toko di mana Robert bekerja. Teddy langsung menyandra semua rekan Robert dan mengancamnya dalam waktu 30 menit Robert belum sampai, Teddy akan membunuh teman Robert. Robert pun bergegas ke tempatnya bekerja. Saat anak buah Teddy melacak ponselnya yang dimana sudah mendekati tempat kerja Robert. Namun Robert tidak ada di dalam bus itu. Rupanya Robert meninggalkan HP-nya di dalam bis. Robert menyusup ke dalam toko dan memancing anak buah Teddy dan membunuhnya. Robert menyuruh Rapli untuk membawa teman-temannya kabur melewati pintu belakang. Karena telah mengetahui dua anak buahnya telah dibunuh, Teddy langsung masuk ke dalam toko untuk membunuh Robert. Dan di sini adegan menegangkan dimulai. Robert membuat jebakan dan melumpuhkan anak buah Teddy satu persatu. Saat ingin menyingkirkan mayatnya, Robert tertembak. Ia segera sembunyi dan mengobati lukanya. Robert kembali menyingkirkan mereka satu persatu. Namun saat melawan anak buah Teddy yang memiliki badan besar, Robert sempat kewalahan. Namun ia berhasil melumpuhkannya. Robert sempat hampir tertangkap, namun dengan cepat Rapli menolongnya. Saat membawa Robert sembunyi, Rapli tertembak oleh anak buah Teddy. Robert menyuruh Rapli untuk tenang dan pergi ke ruang sekring untuk menyalakan lampu dalam waktu 40 detik. Dan mereka berdua berpencar. Rapli ke ruang sekring, sedangkan Robert pergi mengambil gas dan menuju ke bar. Saat Rapli berhasil menyalakan listrik, di bar tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat buah Teddy terbunuh.
Ternyata gas yang diambil Robert ia rakit menjadi bom. Dan seketika alarm kebakaran menyala. Saat Ripley sudah terpojok, tiba-tiba muncullah Robert dari belakang menggunakan senjata rakitannya. Dan di sini Robert berhasil membunuh Teddy. Scene kemudian memperlihatkan 3 hari kemudian di Moskow, Rusia, di sebuah rumah yang megah yang merupakan rumah dari Paskin. Dan Robert membunuh Paskin dengan cara menyetrumnya. Beberapa waktu kemudian saat Robert pulang belanja, ia didatangi wanita yang ternyata adalah Alina dengan kehidupan barunya. Dan Alina pun berterima kasih kepada Robert karena berhasil memotivasinya. Dan di sini Alina tidak mengetahui bahwa Slavi dan bosnya telah dibunuh Robert. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton alur cerita dari Dom Saje secara utuh. Saya Maulana sebagai pengisi suara di channel ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa.